Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali kita akan mengomentari video dari Pipi Haid yang berjudul Mualaf Cantik. Mualaf cantik tapi sudahlah. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Kita lanjutkan terjemahan Yusuf Ali. His Lord merujuk kepada Allah ya. His Lord juga Ruwat Center, oke? Dalam terjemahan Muhammad Hijab, His Lord. Lanjut. Terjemahan bahasa Indonesia sekarang. King Fahad. Bahasa Arab tuh nggak sama dengan bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Prancis, bahasa Korea Selatan. Beda guys, ini bahasa Arab. Gak bisa seenaknya saja di translate gitu kan. Makanya bahasa Arab tuh memakai banyak tanda kurung untuk memudahkan gitu. Nggak sembarangan guys, nggak mudah belajar bahasa Arab itu loh. Jadi yang harus samakan dengan bahasa lainnya. Bahasa Inggris saja itu nggak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Contoh, bahasa Inggris ada istilah yang terbalik. Misalnya kayak Indonesia itu kan sepatu hitam. Harusnya kan kalau diartikan letterlet, bahasa Inggrisnya harusnya adalah sepatu itu shoes, kita tuh black. Berarti bahasa Inggrisnya harusnya adalah shoes black. Tapi tidak. Tapi yang benar itu lah dibalik. Jadi hitam sepatu, bahasa Inggrisnya bukan sepatu hitam. Walaupun bahasa Indonesia sepatu hitam, tapi bahasa Inggrisnya menjadi hitam sepatu alias black shoes. Bukan sepatu hitam atau shoes black guys. Itu baru satu contoh loh. Itu baru Indonesia dengan Inggris. Apalagi Indonesia dengan bahasa Arab guys. Quran kompleks. Tuhannya. Oke, ini merujuk kepada Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Saat ini kita akan menanggapi seorang mualaf cantik tapi sayang, sudahlah. Dalam kesaksiannya, dia mempertanyakan, kenapa dalam Alkitab kata Tuhan jadinya Tuhan. Kali ini kita akan beri dia paham, tapi bukan pakai Alkitab, tapi pakai kitab sucinya sendiri. Nanti kita akan lihat. Saya kasih tahu ya, Tuhan itu nggak bisa jadi Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah contohnya kayak Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan apa lagi kan, Tuhan majikan, nggak bisa disamakan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama, serupa, seumpama dengan dia. Sementara Tuhan itu banyak yang serupa dengan dia. Ada berapa banyak Tuhan coba? Ada Tuhan takur, Tuhan Ismail, Tuhan lain sebagainya guys. Jadi ini beda ya. Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan. Itu harus dipahami. Apakah dia masih konsisten? Mau berangkat kerja kan, rutinitas ya, mau berangkat kerja, tiba-tiba tuh papaku, padahal nggak cerita ke papa, aku nggak cerita ke papaku untuk Pak, mana sih ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, nggak pernah cerita itu. Cuma tiba-tiba aja nggak tahu, papa itu nunjukin Alkitab ke aku, nunjukin Bible. Dia bilang, Lia ini baca katanya. Apa ini, kamu baca ini. Ya nggak tahu lah, mungkin karena nggak tahu lah apa semua itu, apa yang menggerakkan itu semua juga nggak ngerti ya. Jadi dulu ditunjukkan, aku baca Yohanes 13 ayat 13. Ternyata di situ bunyinya gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan. Nah itu perkataannya Yesus. Nah yang aku baca di situ perkataannya Yesus gitu ya. Jadi itu aku kayak langsung merasa bersalah banget gitu ya. Ya ampun, ya Tuhan, ternyata ada juga ayatnya Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu, walaupun nggak ada sembahlah aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebagai manusia yang merasa bersalah banget ya sama Tuhan gitu ya, karena udah ngeraguin ketuhanannya. Ternyata aku bawalah ayat yang tadi ditunjukin papaku. Aku minta ketemu sama temanku itu kan. Aku tunjukin, ini mas ada ayatnya. Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Dia bilang gitu, aslinya kayak gitu, nggak ada yang berubah. So aku mikir, ribet amat sih, kok malah gitu, kok nggak minta dibaptis sih, kok nggak minta apa sih gitu ya, ini orang sih kan. Jadi aku cuma bilang gini, ya aku punyanya kitab suciku ya ini, bahasanya udah gini gitu kan. Ya kamu yakin aslinya emang gitu? Terus ya udahlah, karena dia nanyain aku aslinya emang gitu apa enggak gitu kan, aku ngerasa aku punya PR baru lagi. Aku mencari tahu lagi, ini Yesus ngomong apa sih sebenarnya gitu kan.
Nah, aku lihatlah di Alkitab Sabda itu kan ada kitab yang terjemahan lama-lama gitu kan, versi kuno, Lyriker segala macam lah ya, TL, terus APB, banyak banget versi-versi yang lama. Ternyata di situ tuh terjemahannya bukan guru dan Tuhan, guru dan tuan. Tuan, Iya, ternyata guru dan tuan. Terus guru dan junjungan kayak gitu. bukan Tuhan ya? Bukan, tuan. Jadi engkau mengenal aku sebagai guru dan tuan gitu. Kamu menyebut aku guru dan tuan, guru dan junjungan gitu. Dan itu banyak gitu loh terjemahan-terjemahan kayak gitu. Yang lama-lama kayak gitu. Nggak tahu juga ini kenapa kok dia tiba-tiba jadi Tuhan. Aku cuma mikirin yang benar. Ya karena dogma dipaksakan. Karena kan dia berkata, Yesus berkata bahwa aku adalah guru dan tuan. Itu adalah suatu hal yang cocok. Tuan guru. Karena guru adalah seorang tuan. Makanya sebutannya tuan guru. Gak ada Tuhan dan guru. Karena guru tuh ada yang sama sebanding seumpama dengan dia. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, guru olahraga, ada yang sama sebanding seumpama serupa dengannya. Tapi Tuhan, ingat ayatnya berkata bahwa Tuhan Allah itu tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengannya. Artinya tidak sama dengan guru, dengan tuan tanah, enggak, ini sama, enggak serupa. Makanya Tuhan itu nggak bisa disandingkan dengan kata-kata apapun. Tapi kalau Tuhan bisa, Tuan guru, Tuan tanah, Tuan takur, Tuan Ismail, gitu guys. Itu lagi berpikirnya. Bener yang mana sih? Kok bisa beda-beda gini sih? Nah, terus karena temanku bilang aslinya gitu apa enggak, aku langsung ke Bible Hub. Itu kan ada original teksnya. Di situ aku cari, ternyata memang di situ tulisan aslinya itu kata yang dipakai itu kurios. 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 Nah, ternyata kurios itu aku terjemahin ke bahasa apapun, nggak ada yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan. Tapi Tuhan. Tuan. Jadi adanya itu Bapak, Tuan, terus ke Inggris itu Mister, ke Malaysia itu Enci gitu. Ya, siapa? Ya, Mister kayak gitu. Ke bahasa Inggris Mister gitu kan. Jadi nggak ada yang kamus manapun tuh nggak pernah menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba jadi Tuhan. Jadi tiba-tiba Karena kalau diterjemahkan ke Inggris saja itu artinya Lord. Lord itu Tuhan. Tuhan itu God. Kalau diterjemahkan ke Inggris saja God, itu kita bisa pastikan itu Tuhan berarti. Ini tidak. Makanya tadi ada yang artinya Tuhan Enci, ada artinya Tuhan, ada artinya kerja junjungan gitu. Kayak kita Islam mengatakan bahwa junjungan kita adalah Nabi besar Muhammad. Nabi bukan Tuhan. Dia junjungan kita, guys. Sekali lagi gitu kan. yang Tuhan kok jadi Tuhan gitu. Ada sifat ilahiannya ya. Tiba-tiba ketambahan satu huruf, maknanya langsung beda jauh. Ciptaan jadi pencipta gitu. Nah, makanya aku mikir, ih kok ngeri banget sih, nggak mungkin lah. Kayak aku misalnya punya tetangga gitu ya, atau nggak nih Mas ya, Mas Asep gitu ya. Tuhan Asep terus tiba-tiba, iya berapa tahun kemudian gitu terus aku ketemu lagi terus jadi Tuhan Asep, kan nggak mungkin, kocak gitu kan. Jadinya kayak ini apaan sih gitu. Oh berarti ya udahlah, berarti memang Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya itu hanyalah sebagai utusan, sebagai guru, sebagai junjungan, sebagai tuan gitu. Nggak lebih dari itu. Jadi di situ aku ya udahlah yakin nih, ini berarti memang yang memuliakan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau, utusan, jadi Islam gitu. Oke teman-teman, mari kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 112. Di sana menggunakan kata His Lord yang berbunyi demikian. Oke, mari kita lihat terjemahannya. Robihi, terjemahannya adalah ini. Dear Lord, oke. Dr. Mustafa, terjemahan Dr. Mustafa. Di dalam terjemahan Fadel Soliman dikatakan His Lord. Dear Lord, His Lord. Oke. Di dalam terjemahan Ma'arif Ul-Quran dikatakan His Lord. Masalahnya Tuhan di sini adalah kurang tepat. Ngerti maksudnya? Kan Rob itu ya, Rob bahasa Inggrisnya adalah God harusnya, bukan Lord. Ngerti nggak? Makanya balik bahasa Arab dulu gitu. Rob itu adalah Tuhan yang, jadi ada dua Tuhan ya. Tuhan makhluk dengan Tuhan. Jadi Rob itu artinya adalah Tuhan yang Tuhan. Artinya Lord yang God gitu, beda, bukan sekedar Lord. Makanya dia tunggal, nggak ada itu misalnya pakai dan nggak ada. Dia ada Lord dan teacher misalnya, nggak ada. Kalau tadi kan disandingkan
aku adalah guru dan tuan. Bukan aku adalah tuan. Ngerti nggak? Itu bedanya. Jadi kayak orang bilang aku adalah Tuhan. Beda dengan aku adalah guru dan tuan. Aku adalah tuan tanah. Aku adalah tuan Ismail. Itu beda. Makanya kalau Tuhan, jadi ya didandankan atau disepadankan dengan apapun itu. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang tunggal, gak ada persamaannya, guys. Jadi harus dibedakan ya. Makanya belajar bahasa Arab. Rob itu adalah Tuhan. Robku, Tuhanku, gitu guys. Ya, itu harus dipahami. Jadi Lord ini adalah Lord yang bermakna Tuhan, bukan Tuan. Itu harus dipahami guys. Makanya belajar dulu bahasa Arab ya. Oke. Dalam terjemahan Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, di sana dikatakan His Lord dalam kurung Allah. Oke, teman-teman lihat. Dalam terjemahan Mufti Taqi Usmani, His Lord. Oke. Di atas tadi kita lihat Dear Lord ya. Sekarang kita lihat dalam terjemahan Dr. Gali, His Lord. His Lord juga ya. Dalam terjemahan Abdul Halim, Dear Lord. Wow, His Lord, Dear Lord. Oke. Mari kita lihat dalam terjemahan Piktal, His Lord. Oke, His Lord, Dear Lord. Kita akan terjemahkan ya. Rob ke dalam bahasa Indonesia. Langsung aja deh ya kan. Biar kami bingung gitu. Jadi kalau ada cek sumber-sumber misalnya kayak seperti Wikipedia atau yang lainnya, Anda akan mengetahui bahwa Rob itu artinya adalah Tuhan, ya. Beda dengan Kurios, Lord. Jadi makanya seringkan dengan aku adalah bukan Tuhan, bukan aku adalah Tuhan, tapi aku adalah guru dan tuan. Ada pembandingnya yaitu guru. Guru adalah manusia. Tuhan bukanlah manusia, artinya guru nggak cocok dengan Tuhan, tapi guru cocok dengan Tuhan. Itu loh gue pikirnya guys. Oh. His Lord, Dear Lord. Oke. Kita lanjutkan terjemahan Yusuf Ali. His Lord merujuk kepada Allah ya. His Lord juga Ruwat Center. Oke. Dalam terjemahan Muhammad Hijab, His Lord. Lanjut. Oh, terjemahan bahasa Indonesia sekarang. King Fahad Quran Kompleks, Tuhannya. Oke, ini merujuk kepada Allah. Di dalam Indonesian Islamic Affairs Ministry atau Departemen Agama Indonesia juga mengatakan His Lord. Iya, langsung aja terjemahkan dari Arab Indonesia kan Tuhan, bukan Tuan. Itu loh gue pikir guys. Ya, merujuk kepada Allah. Dalam terjemahan Sahih Internasional juga dikatakan His Lord. Oke. Oke, ini terjemahan juga terakhir. Tafhim Ul Quran, His Lord. Oke, jadi teman-teman lihat bahwa kata ini, Robihi ini merujuk kepada Allah yang diterjemahkan sebagai kadang His Lord, kadang Dear Lord. Apakah saudara-saudara Muslim juga harus menggugat terjemahan-terjemahan ini? Oke, Robihi. Yang pasti ini merujuk kepada Allah. Mari Maka belajar bahasa Arab ya. Kita doa, Ya Rob, ampuni dosaku. Artinya adalah, Ya Tuhan, ampuni dosaku, bukan Ya Tuhan. Mengatakan Tuhan dengan merubah jadi Tuhan itu adalah pelecehan. Ya. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama, serupa sebanding dengannya. Kalau Tuhan itu adalah bisa Tuhan tanah, Tuhan guru. Makanya harus bedakan antara Tuhan dengan Tuhan gitu kan. kita bandingkan dengan ayat lain di dalam Al-Quran ya. Surat Yusuf. Oke, mari kita bandingkan dengan surat Yusuf ayat 42. Di sana menggunakan kata Robihi juga. Oke, seperti yang teman-teman dengar. Mari kita lihat terjemahannya. Dr. Mustafa menerjemahkan Robihi yang tadi kita lihat di Al-Baqarah sebagai Tuhan. Di sini dikatakan His Master. Oke, tadi dikatakan Tuhan, His Lord. Sekarang His Master. Oke, kata yang sama. Kita lihat Fadl Soliman. Kita lihat terjemahan Fadl Soliman dikatakan His Lord. Lord dengan huruf kecil ya. Ini bukan merujuk kepada Tuhan kalau huruf kecil. Oke, kita lihat
terjemahan itu tidak mengenal huruf besar atau huruf kecil, ya. Nggak ada terjemahan begitu, ya. Terjemahan itu adalah letter per letter, let, ya. Tuhan itu terjemahannya bahasa Inggrisnya God. Kalau Lord masih rancu, bisa Tuhan bisa Tuhan. Makanya dilihat dulu nih, Lordnya bagaimana dulu. Kalau Lordnya disandingkan dengan guru, artinya adalah Tuhan beneran. Tapi kalau tunggal, Tuhan dan tidak ada esensi makhluknya, itu berarti memang Tuhan beneran, guys. Itu logika berpikirnya kan. Ma'arif Quran, his master, oke? Di sana dikatakan his master dengan huruf kecil. Lalu his Lord di dalam terjemahan Muhammad Taqiyuddin, his Lord-nya itu justru merujuk kepada Allah. Ini aneh ini. His Lord pada ayat terjemahan lain merujuk kepada Tuhan, bukan kepada Allah. Ini terjemahan. Jadi kayak Tuhan itu kan tidak ada yang sama serupa sebanding dengan dia. Makanya Lord-nya itu lah dia ke Tuhan. Tapi kan Yesus itu rancu. Ketika berubah menjadi manusia, dia kan Tuhan jadinya, bukan Tuhan gitu, guys. Makanya sesuatu yang nggak justin itu nggak bisa dipasangkan di Tuhan, nggak bisa. Faktanya kan Yesus manusia, dia Tuhan dong yang cocok. Kan dia berubah menjadi manusia, artinya dia bukan Tuhan. Ketika dia berubah menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Artinya dia tuh posisinya adalah Tuhan. Karena dia manusia, bukan Tuhan, guys. Ketika dia berubah jadi Tuhan lagi, mungkin baru bisa dipakai kalimat God. Jadi ketika Yesus ngomong bahwa aku adalah Tuhan, no, dia adalah manusia. Dia bukan dalam kondisi jadi Tuhan, gitu, guys. Tapi jadi manusia. Karena kan orang Kristen meyakini bahwa dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya ketika itu dia adalah 100% manusia, guys. Itulah kalau gue pikirnya kan. Tersendiri nih. Oke, kita lanjut. Mufti Taqi Usmani, his master, his master, kata Robihi tadi. Kita lihat terjemahan Dr. Gali, his Lord. Terus Abdul Halim. Jadi masalahnya ini adalah Lord, tunggal, diri sendiri, bukan teacher and Lord, itu beda lagi. Guru dan Tuhan nggak cocok. Guru dan Tuhan cocok. Itu logika berpikirnya, guys. Ya, terjemahannya justru nggak ada. Oke. Mari kita lihat terjemahan Piktau, his Lord. Terjemahan Yusuf Ali, his Lord juga ya. But Satan made him forget to mention him to his Lord. Ruwat Center, his master. Kadang his Lord, kadang his master. Muhammad Hijab, his master. Terus ini bahasa Indonesianya, King Fahad, Quran Kompleks. Diterjemahkan tuannya. Kepada tuannya. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan kepada tuannya. Indonesia Islamic Affairs Ministry, kita lihat tuannya juga. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Bukan kepada Allah ya, kepada tuannya. Sahih Internasional, his masters. Teman-teman lihat his master ya, bukan Lord, bukan kepada Tuhan, tapi kepada Tuhan. Begitu juga yang terakhir, Tafhim Quran, his Lord. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penggunaan kata Lord di sini, penggunaan kata Robihi di sini, di dalam konteksnya itu merujuk kepada raja ya, bukan kepada Allah. Rob itu Tuhan. Kok bisa dia ke raja sih? Guys, dia belajar bahasa Arab orang ini kan. Dan kita tahu bahwa Allah itu tidak ada, dia tuh berubah jadi manusia,
jadi guru, nggak pernah. Allah sebut sebagai guru nggak pernah. Jadi manusia nggak pernah. Jadi jangan samakan yang Tuhan Anda yang berubah, yang Anda klaim berubah jadi manusia, dia adalah diklaim sebagai Tuhan, guru, nabi. Jangan, itu beda. Levelnya beda, guys. Kalau kita jelas. Allah tuh nggak bisa samakan dengan Yesus. Allah tuh fix Tuhan, nggak ada berubah jadi apapun. Yesus adalah Tuhan yang berubah jadi manusia. Ini beda, jangan sama-samakan itu. Makanya istilah Lord di Allah itu beda dengan istilah Lord Yesus gitu. Yesus adalah manusia, Tuhan Allah bukan manusia, guys. Ini merujuk kepada raja, bukan kepada Allah. Tetapi menariknya, kata Rob ini merujuk kepada Allah, juga merujuk kepada raja atau tuan atau bos. Oke? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan kata Rob atau kurios itu tergantung pada konteksnya. Yang menariknya adalah saudara-saudara Muslim sibuk menggugah. Ya, konteksnya adalah kan ada kata sambung, yaitu guru dan tuan. Bukan tuan saja, tapi ada gurunya. Artinya dia adalah tuan guru. Gak mungkin Tuhan guru. Kalimat mana yang tepat ya? Kata mana yang tepat? Tuan guru atau Tuhan guru? Ya Tuhan guru. Makanya aku adalah guru dan tuan. Bukan aku adalah guru dan Tuhan. Nggak nyambung, guys. LAI dengan terjemahannya, tetapi tutup mata dengan terjemahan Al-Quran mereka sendiri. Oke teman-teman, kita sudah melihat bagaimana ternyata Al-Quran sendiri juga menggunakan terjemahan yang salah menurut standar dari apologet Muslim. Nggak paham nggak begitu. Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Tuhannya dalam Genesis 1 jelas, bukan nabi, bukan manusia, ya, bukan tuan, tapi Tuhan. Jadi saya beda. Tuhannya ya manusia, ya nabi, ya utusan, ya yang diutus. Semuanya mengarah kepada makhluk, kepada Tuhan dan Tuhan guru, guys, bukan Tuhan guru. Itulah bedanya Tuhannya umat Islam dengan umat Kristen. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.